Keistimewaan ginjal ciptaan Tuhan. Salah satu organ tubuh manusia yang dapat menangkal berbagai macam penyakit yang mampu menyaring berbagai kotoran, yaitu ginjal. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim", yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi. Ginjal mengeluarkan urea, kelebihan air, dan material sampah lainnya dalam bentuk urin. Urin dialirkan melalui ureter menuju kantung urin. Keinginan untuk mengeluarkan urin muncul ketika kantung urin terisi penuh. Urin dari tubuh manusia dikeluarkan melalui uretra. Letak ginjal memperlihatkan betapa kebesaran Allah. Seandainya letak ginjal kiri dan kanan sama, maka akan menabrak hati. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Infitor ayat 6-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Tahap pembentukan urin pada manusia. Tahap yang pertama yaitu tahap filtrasi. Filtrasi glomerulus, ginjal sedang membentuk organ yang menyaring darah, membuang zat-zat sisa dari darah, dan mengatur konsentrasi air dan elektrolit di dalam cairan tubuh. Produk akhir dari fungsi ini adalah urin. Urin yang dikeluarkan keluar tubuh melalui uretra yang mengandung sisa-sisa air berlebih dan elektrolit. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Di awal nefron, glomerulus adalah jaringan seberkas kapiler yang melakukan langkah pertama penyaringan darah. Glomerulus terlibat dalam kapsul tipis berdinding ganda yang disebut kapsul Bowman. Ruang di dalam kapsul dan di sekitar glomerulus disebut ruang Bowman. Karena darah mengalir melalui kapiler glomerulus, filtrasi ini menyebabkan banyak isi plasma keluar ke ruang Bowman melalui membran. Filtrasi glomerulus yang terdiri dari 3 lapisan katup kapiler, membran basal endotel, dan paduset epitel. Membran ini kemungkinan beberapa partikel darah melewatinya, tetapi tidak semua caranya yang merupakan filtrat dari darah kapiler ke dalam ruang Bowman, disebut filtrasi dan membentuk urin primer. Tahap kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi tubulus adalah aliran filtrat glomerulus dari tubulus proksimal nefron ke dalam kapiler peritubular atau dari urin ke dalam darah. Produk limbah air, garam, glukosa, dan bahan kimia lainnya yang telah disaring keluar dari darah adalah dikenal sebagai filtrat glomerulus. Hampir 99% filtrat harus diserap kembali oleh tubulus ginjal. Filtrat tersebut memasuki sistem tibialis di nefron. Glukosa, air, dan nutrisi lainnya serta natrium Na+ dan ion lainnya diserap di sini. Hampir semua nutrisi penting dan 70-80% elektrolit dan air diserap kembali oleh tubulus contortus proksimal.
Tubulus contortus proximal secara selektif mengeluarkan ion hidrogen, ion amonia, dan ion kalium ke dalam filtrat dan menyerap HCO3 darinya. Struktur loop tipis yang disebut lengkung Henle menyerap kembali air dan ion dari filtrat cepat setelah reabsorpsi. Bersyaratnya, plus dan air terjadi di tubulus distal, tubulus pengumpul mengumpulkan filtrat akhir dan di mana pengaturan air natrium terjadi. Proses terpenting ketiga yaitu pembentukan sekresi urin. Merupakan proses perpindahan zat ke dalam tubulus distal dan tubulus pengumpul dari darah di kapiler sekitar tubulus ini. Reabsorpsi memindahkan zat keluar dari tubulus dan masuk ke dalam darah. Sekresi memindahkan zat keluar dari darah dan masuk ke dalam tubulus tempat zat tersebut bercampur dengan air dan limbah lainnya dan diubah menjadi urin. Sekresi ion hidrogen ditambah ion kalium, ditambah amonia dan obat-obatan tertentu keluar dari darah dan masuk ke tubulus ginjal, di mana obat-obatan tersebut akhirnya dikeluarkan melalui urin. Lihatlah sistem saluran kemih yang terdiri dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Ginjal adalah organ yang berbentuk dua kacang yang terletak di punggung bawah, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Ginjal dapat dianggap sebagai pembersih darah. Peran utamanya adalah menjaring dan membersihkan darah dengan membuang limbah. Ginjal juga mengontrol jumlah air dan bahan kimia dalam tubuh. Proses penyaringan darah inilah yang menghasilkan urin dan penting untuk menyaring darah kita agar dapat hidup. Ureter adalah dua saluran kecil yang menghubungkan masing-masing ginjal kita ke kantung kemih. Kantung kemih terletak di panggul dan terdiri dari otot. Perannya adalah untuk mengumpulkan dan mengosongkan urin. Terdapat sakatup satu arah di dalam ureter yang membantu mencegah urin mengalir kembali ke ginjal. Ketika kantung kemih mengumpulkan cukup urin, ia mengirimkan pesan ke otak yang memberitahukan bahwa Anda perlu buang air kecil atau mengosongkan kantung kemih. Saat Anda siap mengosongkan kantung kemih, urin keluar dari tubuh melalui lubang yang disebut uretra. Uretra dikendalikan oleh otot-otot yang bekerja dengan kantung kemih untuk mencegah kebocoran urin. Ketika tiba-tiba waktunya untuk buang air kecil, otak akan mengirimkan pesan ke kantung kemih untuk otot-otot tersebut rileks dan membiarkan urin keluar. Perihal urin, terdapat sebuah kisah yang terkenal dan terabadikan dalam riwayat berikut. Pada suatu hari, seorang pria Arab Badui datang. Lalu, dia kencing di salah satu sisi masjid. Orang-orang pun nyaris menghardiknya, namun dilarang oleh Nabi SAW. Begitu ia selesai kencing, Nabi SAW meminta para sahabatnya mengambil seember air untuk disiramkan pada tempat yang dikencingi pria itu. Riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik.